Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan ini. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap malam saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah sepanjang hari kita dilindungi, disertai, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa. Setelah sepanjang hari Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kami ya Tuhan. Malam hari ini kami terlebih dahulu akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat. Kami terlebih dahulu akan berdoa bersama, bersyafaat bersama sebelum kami akan beristirahat. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hadirlah Engkau di tengah kami, berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu, menguatkan setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu menghadirkan damai-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini mereka akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang berjalan di jalan menuju ke sorga. Saudara, dalam hidup kita di dunia ini, setiap kita sadar atau tidak sadar, kita sedang menempuh satu perjalanan. Dan perjalanan yang kita tempuh di dunia ini hanya dua, saudara. Jalan menuju neraka sampai selama-lamanya, dan jalan menuju sorga sampai selama-lamanya. Setiap orang, sadar atau tidak sadar, pasti ada di kedua jalan itu. Dan yang harus disadari oleh manusia, saudara, adalah bahwa orang yang berjalan di jalan ke sorga itu hanya sedikit dari sekian banyak manusia. Tetapi sebenarnya semua manusia diberi kesempatan untuk berjalan di jalan menuju ke sorga. Mungkin ada orang yang berkata, bagaimana kita bisa tahu jalan menuju sorga, sedangkan kita tidak pernah ke sana? Ya, memang kita tidak pernah ke sana. Hanya satu orang yang pernah datang dari sana, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada nabi yang lain, siapapun dia, belum pernah ada yang datang dari sorga. Hanya Yesus yang pernah datang dari sorga, dan dialah yang memberi keterangan tentang jalan ke sorga. Itu sebabnya saudara, di malam hari ini saya rindu kita belajar tentang jalan ke sorga, dan bagaimana supaya dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, kita ada di jalan menuju ke sorga. Saudara, hidup di dunia ini begitu singkat, dan hidup di dunia ini hanya sekali. Kalau kita salah memilih jalan dalam perjalanan kita di dunia ini, maka kita akan menyesal sampai selama-lamanya, karena penghukuman kekal akan menjadi bagian kita.
Tetapi jika kita berjalan di jalan yang benar, yaitu jalan menuju sorga, sekalipun ada perjuangannya, sekalipun berat menjalaninya, saudara, tetapi kita tidak akan kecewa, karena upahnya di mana di sana di ujung perjalanan kita akan ada sukacita, kedamaian yang melimpah, yang tidak terjelaskan dengan kata-kata, yang akan kita alami ketika kita berjalan di jalan menuju sorga. Puji Tuhan, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini adalah dari kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau dapat berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya.
Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara malam hari ini adalah di mana satu kali Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang rumah Bapa, tentang sorga yang kekal, bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Yesus menegaskan, saudara, bahwa Dia berasal dari sana. Dia dan Bapa adalah satu. Dan kemudian Yesus juga menegaskan bahwa Dia akan kembali ke sana, mempersiapkan tempat bagi murid-muridnya. Dan satu kali Dia akan datang kembali, menjemput murid-muridnya satu persatu, menjemput anak-anaknya satu persatu. Bahkan satu saat Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, untuk menjemput setiap orang yang percaya. Saudara, jika di rumah Bapa banyak tempat tinggal, jika di sorga itu banyak tempat tinggal, maka semua orang punya kesempatan untuk masuk ke rumah Bapa. Semua orang punya kesempatan untuk menjadi warga kerajaan sorga, menjadi penghuni kerajaan sorga. Tetapi saudara, firman Allah sudah menegaskan bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ketika satu kali murid-murid Yesus bertanya kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Yesus berkata bahwa masuklah melalui pintu yang sempit itu. Artinya memang sekalipun di sana banyak tempat tinggal, sekalipun sorga itu siap untuk menampung setiap manusia sebenarnya, tetapi tidak semua manusia akan diselamatkan. Bahkan firman-Nya menegaskan bahwa pintu itu sesak dan hanya sedikit yang akan diselamatkan. Biarlah hari ini, saudara, dari antara sedikit yang akan menerima keselamatan, di dalamnya ada saya dan saudara. Itu sebabnya malam hari ini saya rindu kita belajar. Siapakah yang akan diselamatkan? Siapakah yang akan menjadi warga kerajaan sorga? Siapakah yang akan masuk ke rumah Bapa? Saudara, seringkali ketika ada orang yang meninggal, maka ada berbagai istilah yang dituliskan di petinya ataupun di salibnya kalau dia orang Kristen. Salah satunya seringkali dibilang telah pulang ke rumah Bapa. Tetapi jika dituliskan telah pulang ke rumah Bapa, apakah kita pernah bertanya, apakah benar-benar orang itu pulang ke rumah Bapa? Atau itu hanya sebuah istilah, saudara, yang dituliskan di salib orang yang meninggal? Tapi biarlah saya dan saudara kelak, saat kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, bukan hanya tulisan di kayu salib di kuburan kita, tulisannya telah pulang ke rumah Bapa, tapi memang benar-benar saya dan saudara satu saat akan pulang ke rumah Bapa, ke sorga yang mulia, sorga yang indah, sorga yang begitu indah, tiada kata yang bisa menjelaskan keindahannya, karena sinar kemuliaan Allah bersinar di sana. Betapa indahnya sorga yang mulia, saudara, karena Allah hadir di sana. Itu sebabnya malam hari ini mari kita renungkan sungguh-sungguh, saudara. Siapa yang akan menerima keselamatan? Apakah hari ini saya dan saudara sudah menjadi bagian yang diselamatkan? Sekali lagi di ayat kedua tadi, Yesus menegaskan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di sorga itu banyak tempat tinggal. Dan kemudian di ayat 1 dia berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku.
Di sorga banyak tempat tinggal, saudara. Tetapi untuk masuk ke sana, sebelum mengatakan bahwa di sorga itu banyak tempat tinggal, di sorga itu akan menampung banyak orang, rumah Bapa itu banyak tempat tinggal. Sebelumnya Yesus berkata, percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepadaku. Dan kemudian saudara langsung ke ayat 6 di sana ditegaskan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika di ayat 5, salah satu dari murid yaitu Thomas bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Setelah Yesus berkata bahwa dia akan pergi kepada Bapa dan murid-muridnya juga akan tahu jalan ke sana, dan kemudian Thomas berkata, kami tidak tahu kemana engkau pergi, bagaimana kami bisa tahu jalan ke situ? Lalu kemudian Yesus menegaskan di ayat 16, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalimat terakhir di ayat 6 ini ditegaskan, saudara, bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengar, saudara, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Tetapi firman-Nya juga menegaskan bahwa tidak ada yang akan sampai kepada Bapa, tidak ada akan masuk ke rumah Bapa dan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jadi satu-satunya jalan menuju ke rumah Bapa adalah Yesus. Dan dengar, saudara, yang berbicara akulah jalan ke sana adalah orang atau pribadi yang pernah datang dari sorga. Kalau ada seorang hamba Tuhan, misalnya dia berkata bahwa saya pernah ke sorga, saya pernah begini dan begitu, turun naik sorga, jangan percaya, saudara. Hanya Yesus yang pernah datang dari sorga ke bumi, dan hanya Dia yang tahu jalan ke sana. Itu sebabnya Dia berkata bahwa tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan orang yang akan masuk ke sana adalah orang yang sudah menyelesaikan pertandingan di dunia ini. Orang yang sudah menghembuskan nafasnya yang terakhir, itulah yang akan masuk ke sana. Yesus menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalan ke sorga hanya Yesus. Hanya melalui Yesus kita sampai kepada Bapa. Dan kemudian, saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama, apa proses yang harus kita lalui melalui Yesus? Tadi di ayat 1 dia berkata langsung, saudara, dia tegaskan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi berbicara tentang di sorga banyak tempat tinggal. Dan ketika dia menegaskan bahwa tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Dan di ayat 1 terlebih dahulu juga sudah dia menegaskan bahwa berhubungan dengan tempat tinggal di sorga, berhubungan dengan rumah Bapa, maka harus percaya kepada Dia. Jadi bagaimana mengalami sorga yang mulia, bagaimana mengalami keselamatan sehingga kelak kita akan masuk ke sorga, kita jalan menuju ke sorga sekarang ini, percaya kepada Yesus. Karena Yesus berkata, percaya kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan tidak akan bisa ada orang yang sampai ke sana kalau tidak melalui aku. Jadi untuk sampai ke sana harus melalui Yesus, yaitu dengan percaya kepada Dia, beriman kepada Dia. Dengar, saudara, tidak ada jalan keselamatan selain melalui Yesus.
yaitu melalui iman kepada Yesus. Dan kalau kita percaya kepada Dia, saudara, sekali lagi ayat 16 itu saya baca kembali bagi saudara. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan." Dan kemudian kalimat terakhir, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dia berkata bahwa Dialah jalan, dan tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu melalui jalan itu. Karena hanya itu jalan, tidak ada yang lain. Jalan menuju sorga hanya Yesus. Agama tidak akan bisa membawa orang ke sorga, saudara, karena agama buatan manusia. Dan agama itu adalah usaha manusia untuk memanjat ke sorga. Dan tidak akan ada agama yang bisa membawa umatnya memanjat sampai ke sorga. Hanya Yesus yang pernah turun dari sorga, dan kemudian Dia memberi jalan, yaitu dirinya sendiri, untuk menuju sorga. Itu sebabnya Dia berkata, "Percayalah kepadaku, karena tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena akulah jalan." Jadi bagaimana supaya kita sampai kepada Bapa? Masuk, melalui, dan menjalani jalan itu. Siapa jalan itu? Yesus. Bagaimana supaya kita berjalan di jalan itu? Dia berkata, "Percayalah kepadaku." Bagaimana supaya saudara hari ini ada di jalan yang benar, yaitu jalan menuju sorga? Datanglah kepada Yesus dan percayalah kepada Yesus, karena Dialah jalan itu. Dengan saudara percaya kepada Dia, saudara melangkah dan berjalan di jalan yang benar. Saudara, saat ini saya rindu kita bertanya kepada diri kita semua. Sudahkah saudara berjalan di jalan menuju sorga? Saudara, hidup ini singkat, hidup ini hanya sementara. Firman Allah mencatat bahwa hidup ini bagaikan bunga yang pagi mekar, sore sudah layu. Dengar saudara, hidup ini begitu singkat, dan hidup ini hanya sekali. Jangan sampai saudara salah menjalani kehidupan dan berakhir dengan fatal, berakhir dengan neraka sampai selama-lamanya. Untuk kita masuk ke sorga, kita harus melalui Yesus, karena hanya Yesus jalan ke sorga. Tidak ada yang lain, hanya Dia yang pernah turun dari sorga. Tidak ada nabi siapapun yang pernah datang dari sorga, hanya Yesus. Itu sebabnya wajar Dia berkata, "Aku jalan ke sana," karena Dia sudah datang dari sana dan Dia sedang pergi ke sana sekarang, mempersiapkan tempat bagi setiap kita umat-umatnya. Dan Dia berkata, "Akulah jalan." Dan bagaimana supaya kita masuk dan berjalan di jalan itu? Percaya kepadanya. Hari ini, kalau saudara belum pasti saudara sudah ada di jalan itu atau tidak, dengar saudara, untuk kita berjalan di jalan itu, percayalah kepada Yesus dan buktikan kepercayaan saudara kepada Dia. Berimanlah kepada Yesus dan buktikan iman saudara kepada Dia. Maka dengan demikian, saudara sedang berjalan di jalan yang benar menuju ke sorga. Kemudian yang kedua, saudara, yang saya rindu kita renungkan tentang jalan ke sorga. Kembali ayat terakhir tadi Dia berkata, ayat 6 bagian terakhir tadi Dia berkata, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan bagian A-nya Dia berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran." Untuk menuju ke sana, kita harus melalui Dia yang adalah jalan. Dan yang kedua, kita harus melalui Dia yang adalah kebenaran. Karena Dia berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya apa, saudara? Bahwa kita harus melalui Yesus yang adalah kebenaran. Atau dengan kata lain, untuk kita berjalan di jalan menuju ke sorga, kita harus mengalami pembenaran di dalam Yesus. Karena Dia adalah kebenaran dan tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Pertanyaannya hari ini, saudara, apakah saudara sudah
mengalami pembenaran di dalam Yesus. Mungkin saudara berkata, pembenaran dari apa? Mungkin hari ini saudara, saya harus menyadarkan saudara bahwa betapa besarnya dosa saudara yang harus ditanggung, dihapuskan, disucikan, supaya saudara bisa berjalan menuju ke sorga. Saudara, kalau kita berbicara tentang dosa, apa sajakah dosa? Dosa itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak benar, yang melanggar firman Tuhan. Dan bukan hanya perbuatan, dosa itu adalah perkataan-perkataan yang tidak benar. Dan bukan hanya perkataan, dosa itu adalah pikiran-pikiran malah yang tidak dilihat, tetapi pikiran yang tidak benar itu juga dosa. Artinya dosa adalah segala sesuatu yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Bahkan bukan hanya itu saudara, kalau saudara tahu berbuat baik dan kemudian saudara tidak lakukan, itu juga dosa. Artinya apa saudara? Begitu banyaknya celah kita berbuat dosa, baik dari perbuatan, baik dari pikiran, baik dari perkataan. Dan mungkin kalau hari ini kita merenungkan, maka mungkin saja setiap hari kita bergelimang dengan dosa saudara. Dan tahukah saudara apa upah dosa? Maut. Upah dosa adalah neraka, upah dosa adalah maut, upah dosa adalah penghukuman yang kekal. Artinya apa saudara? Bahwa setiap orang yang berbuat dosa, dia pasti masuk neraka. Mungkin ada teori yang berkata, nanti perbuatan baik kita akan ditimbang. Dan kalau perbuatan baik kita lebih banyak daripada dosa kita, perbuatan baik kita akan dihitung. Kalau perbuatan baik kita lebih banyak daripada dosa kita, maka kita bisa masuk surga. Itu sebabnya banyak-banyaklah berbuat baik. Sangat masuk akal saudara. Tetapi pertanyaan saya begini, saya mau menggambarkan satu kisah kepada saudara. Misalnya satu kali saya datang berkunjung ke rumah saudara. Waktu itu saya bawa keluarga, saya bawa rombongan, kami ada 10 orang. Dan kemudian karena hujan lebat, kami juga basah kuyup, kami juga terlambat sampai akhirnya tengah malam baru sampai di rumah saudara, siapapun saudara misalnya. Dan kemudian saudara mengenal saya, saudara berkata, pendeta, kok bapak basah kuyup, kok malam tiba, dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kemudian saudara bertanya, apakah bapak sudah makan malam? Saya dengan jujur berkata, karena memang belum makan malam. Kami belum makan malam, kami sudah kelaparan. Apalagi dengan basah kuyup dibuat oleh hujan. Lalu kemudian saudara bergegas sebagai tuan rumah yang baik. Saudara pergi ke dapur, lalu saudara buka kulkas. Saudara lihat apa yang bisa dihidangkan kepada kami. Dan ternyata kebetulan tidak ada apa-apa kecuali telur ayam ada 10 butir di sana. Lalu kemudian saudara berinisiatif, saudara mau buat telur dadar saudara. Lalu kemudian saudara ambil mixer, saudara ambil mangkok, dan kemudian supaya cepat saudara pecahkan satu-satu telur itu ke dalam mangkok, dan kemudian saudara aduk dengan mixer supaya cepat prosesnya. Lalu saudara pecahkan yang pertama, telur itu baik, bagus. Kedua baik, ketiga baik, mixer langsung mengaduknya. Pecahkan keempat juga baik, mixer langsung mengaduknya. Kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan baik semua. Tapi kebetulan telur yang ke-10 itu adalah telur yang sudah busuk, berulat, udah hitam saudara, dan bau sekali. Tetapi begitu saudara pecahkan, langsung tercampur oleh mixer dengan telur ayam yang 9 sebelumnya baik. Pertanyaan saya, berapa telur yang busuk? 1. Berapa telur yang baik? 9. Ketika sudah tercampur di dalam mangkok, berapa yang busuk sekarang? Semuanya. Itulah yang menggambarkan, seperti itulah kehidupan kita saudara. Seberapa banyak pun kebaikan saudara,
Satu saja dosa saudara sudah mencemarkan seluruh kebaikan saudara di hadapan Tuhan. Dan sorga itu sempurna saudara. Tidak akan ada satu orang pun yang bisa masuk sorga dengan satu dosa saja. Pertanyaan saya, adakah manusia di dunia ini yang punya dosa hanya satu? Saya mau menyadarkan dosa hari ini saudara. Kalau misalnya saudara 3 kali saja berbuat dosa, seperti makan saudara, pagi, siang, dan malam. Padahal sepertinya itu tidak mungkin. Tapi kita buat saja seperti itu saudara. Pagi, siang, dan malam. Maka 1 bulan sudah berapa dosa saudara? 90 dosa. 1 tahun sudah berapa dosa saudara? 1080 sekitar. Kita buat saja 1000 saudara, 80-nya kita buang. 1000 saja dosa saudara. Per tahun, saudara mau hidup berapa lama? Kalau saudara hidup 80 tahun, berarti itu 80.000. Dengar saudara, saudara tahu kertas yang tipis, ketika dia menjadi 1 rim, berapa tebal dia? 1 bungkus atau 1 rim kertas HPS, berapa 1 rim itu saudara? Hanya 500. Begitu tipisnya kertas itu, tapi ketika dia 1 rim 500, sudah tebal sekali. 1000 berarti 2 rim, berapa senti itu saudara? Kalau kita hidup 80 tahun, dosa 1 tahun itu 1000 saudara, berarti 80.000. 80.000 itu kalau digambarkan dosa itu setipis kertas, sudah berapa rim saudara? Kalau diberdirikan tembok atap rumah pun sudah tembus ke atas. Artinya apa? Betapa besarnya dosa kita. Sekali lagi, betapa besarnya dosa kita. Dan tidak mungkin kita masuk sorga dengan kebaikan kita saudara, karena satu saja dosa kita sudah mencemarkan semua kebaikan kita. Itu sebabnya Yesus turun dari sorga. Dia mati di kayu salib untuk menanggung dosa orang yang mau percaya kepada dia, supaya dosa orang tersebut dihapuskan dan orang tersebut ditebus dan dikuduskan. Itu sebabnya Yesus berkata, tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, melalui Dia yang adalah kebenaran. Artinya bahwa saya dan saudara harus melalui kebenaran, melalui satu proses pembenaran. Kita harus dibenarkan supaya kita layak dan kita menjadi warga kerajaan sorga. Hari ini renungkan, seberapa besar dosa saudara? Saudara perlu Yesus untuk membenarkan saudara. Kalau hari ini saudara belum yakin akan kepastian keselamatan saudara, saudara belum yakin dosa saudara sudah dihapus, sudah ditebus, ini waktunya. Saya mau saudara datang sujud di kaki Tuhan, katakan, aku datang kepadamu Yesus, aku percaya kepadamu, Engkaulah kebenaran. Aku mau percaya kepadamu dan aku rindu hidupku dibenarkan Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Dan kemudian yang terakhir saudara, dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Berarti proses ketiga yang harus kita lalui adalah proses untuk hidup. Dan dialah kehidupan. Kita harus melalui dia yang adalah kehidupan supaya kita juga mengalami hidup. Mungkin saudara berkata, kita sekarang hidup. Bagaimana maksudnya kita melalui satu proses supaya kita hidup? Dengar saudara, saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dan Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden, dan dia berkata bahwa semua pohon-pohonan, buah pohonan yang ada di taman ini boleh engkau makan, kecuali 1 saja, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah taman itu.
Tidak boleh engkau memakannya. Kalau engkau memakannya, maka engkau akan mati. Lalu kemudian Hawa mengambilnya, dia memakannya, dan dia juga memberikannya kepada Adam, dan Adam juga memakannya. Pertanyaan saya, apakah mereka mati? Tidak secara jasmani. Mereka masih hidup pada waktu itu. Tetapi yang Tuhan maksudkan, kalau kamu memakannya, maka kamu pasti akan mati. Kematian yang dimaksudkan di sana adalah kematian roh, kematian rohani. Jadi waktu itu Adam mengalami kematian roh oleh karena dosa, dan setiap orang yang berdosa juga telah mati oleh dosa itu. Dan untuk dihidupkan kembali harus melalui Yesus yang adalah kehidupan, dan orang yang melalui Yesus yang adalah kehidupan, maka dia akan berjalan menuju sorga. Artinya apa, saudara? Sebagai orang yang berdosa, kita harus dihidupkan oleh Yesus karena dosa telah mematikan kita. Dan kalau kita dihidupkan oleh Yesus, kita melalui Yesus yang adalah kehidupan, maka kita akan sampai kepada Bapa. Puji Tuhan, saudara, saat ini kita sungguh bersyukur buat firman-Nya bagi setiap kita, di mana kita sudah merenungkan, saudara, bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Dan Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa, yang akan masuk ke rumah Bapa kalau tidak melalui Dia, karena Dia adalah jalan ke rumah Bapa, karena Dia adalah kebenaran, sehingga orang yang datang kepada Dia dibenarkan dan layak masuk ke rumah Bapa. Dan Dia adalah kehidupan. Orang yang masuk ke sorga adalah orang yang sudah dihidupkan. Siapa yang sudah dihidupkan? Orang yang sudah datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Karena sebelumnya dosa telah mematikan dia, tetapi ketika dia datang percaya kepada Yesus yang adalah kehidupan, maka dia dihidupkan sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Saudara, mari dalam kehidupan kita yang hanya sekali dan singkat di dunia ini, kita jalani jalan yang benar, yaitu jalan menuju sorga. Dan Yesuslah jalan menuju sorga. Mari kita jalani hari-hari kita di dalam Yesus, supaya kita berjalan menuju sorga. Mari kita alami pembenaran dan pembenaran demi pembenaran dalam hidup kita, karena Yesuslah kebenaran. Tidak ada dosa yang bisa masuk ke sorga. Itu sebabnya jika kita hidup dalam dosa, kita tidak akan bisa masuk ke sorga. Itu sebabnya Yesus datang membenarkan kita supaya kita kudus dan tak bercacat, sehingga kita layak menjadi warga kerajaan sorga. Dan kita juga harus mengalami kehidupan, karena dosa telah mematikan kita. Kita harus dihidupkan di dalam Yesus supaya kita layak menjadi warga kerajaan sorga. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini. Pastikan saudara datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, sehingga dengan demikian saudara berjalan menuju jalan ke sorga, karena Yesuslah jalan. Sehingga dengan demikian saudara dibenarkan dari segala dosa-dosa saudara, karena Yesuslah kebenaran. Dan dengan demikian saudara dihidupkan dari kematian oleh karena dosa, karena Yesuslah kehidupan. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana malam hari ini kami kembali telah belajar firman-Mu, bahwa di dalam perjalanan hidup kami yang singkat di dunia ini, kami harus memastikan bahwa kami sedang menuju ke sorga. Karena kalau kami tidak sedang berjalan menuju ke sorga, maka pasti kami berjalan menuju neraka. Karena hanya dua jalan di dunia ini, jalan menuju sorga dan jalan menuju neraka. Dan hari ini kami sudah belajar, ya Tuhan, untuk kami bisa berjalan menuju ke sorga, kami harus melalui Yesus yang adalah jalan, melalui Yesus yang adalah kebenaran, dan melalui Yesus yang adalah kehidupan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan datang selalu kepadamu. Kami hidup berjalan di dalam Engkau. Kami hidup melalui Engkau, ya Tuhan, dengan percaya kepadamu, dengan hidup seturut firman-Mu setiap hari. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Kami mau terapkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Puji Tuhan saudara, setelah malam hari ini saudara dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka tiba waktunya saat ini untuk saya akan menopang saudara dalam doa-doa dan pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan menyerahkan segala beban, segala persoalan, segala kerinduan-kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Mari kita rendahkan diri di hadapannya dan kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, bahwa Dia Allah yang sanggup dan Dia Allah yang berkuasa untuk menolong setiap saudara, untuk menjawab segala pergumulan dan kerinduan-kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami beban berat dan persoalan yang berat dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi beban saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara, mungkin orang-orang lain tidak mengetahui, orang-orang lain tidak memahami saudara, tetapi Tuhan tahu dan memahami saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada persoalan, ada beban yang menindih kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang menyebabkan mereka sedang mengalami beban berat saat ini, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu sesuai dengan beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan angkat segala beban yang menindih anak-anak-Mu. Tuhan angkat segala beban yang membuat anak-anak-Mu menderita. Saat ini ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu. Engkau menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan mereka. Persoalan apapun yang mereka alami saat ini, Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, berikan ketenangan, berikan kedamaian bagi anak-anak-Mu ketika Engkau mengangkat segala beban, Engkau mengangkat segala persoalan dari kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu merasakan dan mengalami kelegaan dalam kehidupan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan dan taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dengan iman bahwa Tuhan mengulurkan tangan dan Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara pada malam hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman saudara. Allah kita sanggup. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang menderita karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Saat ini mereka mengangkat tangan dan kemudian mereka juga menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka dalam nama Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-Mu, yang menyebabkan anak-anak-Mu menderita saat ini dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh kami yang Engkau ciptakan ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit diabetes ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup
menormalkan kembali tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Asam urat ya Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami asam lambung yang memohon doa. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini mereka sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan oleh karena asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau normalkan, Engkau nyatakan mujizat-Mu Bapa, Engkau nyatakan perkara yang besar, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan bagi fungsi ginjal mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, apapun itu Bapa, Tuhan tolong sembuhkan mereka dari sakit kanker mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami vertigo, dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang menyembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami satu penyakit yang belum disebutkan, mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu ketika mereka menaikkan, ketika mereka berseru dan menangis, mengutarakan penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa ilahi, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan cabut, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kesembuhan kami, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, puji Tuhan, saudara percaya Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Percaya sekalipun saat ini saudara melihat penyakit itu masih ada, mari imani bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Dan ketika Tuhan menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan menyembuhkan kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang mengalami masalah di tengah keluarga, dan saya berdoa supaya keluarga saudara tetap harmonis. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga mereka, bersyukur bagi keluarga-keluarga yang sedang ada dalam keadaan harmonis, sedang damai, tentram, dan kuat dalam Tuhan. Bapa yang baik, berkati terus keluarga-keluarga ini. Tetapi jika ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah saat ini, Tuhan tolong ya Bapa keluarga-keluarga ini. Dalam nama Yesus, biarlah Engkau memulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati para suami, mereka berfungsi sebagaimana seharusnya seorang suami, berkati para istri, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para istri, dan berkati anak-anak, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para anak-anak ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis. Suami istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, sanak saudara saling mengasihi. Kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan dan keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat dan memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu ya Bapa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa yang baik, apapun situasi kehidupan anak-anak-Mu,
Engkau yang berjanji bahwa Engkau memelihara anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau burung di udara saja Engkau pelihara, apalagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap kami berharga di mata-Mu, mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Bapa yang baik yang pasti akan memelihara anak-anak-Mu. Itu sebabnya Bapa, Engkau yang memandang dan Engkau yang tahu setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Tuhan kiranya menolong dan memulihkan keadaan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, ada begitu banyak permohonan doa supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang terlilit hutang saat ini. Bapa di sorga, Tuhan tolong Engkau campur tangan, Engkau beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang terjerat oleh hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi mereka dan Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, hamba berdoa, biarlah ekonomi anak-anak-Mu dipulihkan. Biarlah ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik dan semakin baik. Maka dengan demikian mereka juga akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Mereka akan memberikan persembahan-persembahan mereka bagi-Mu. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarganya dan sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu secara ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal keluarga, atau apapun yang menyebabkan duka hati mereka. Tuhan, Engkaulah penghiburan bagi anak-anak-Mu yang sedang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mereka sanggup, untuk mereka mampu menjalani kehidupan mereka ya Tuhan. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa, Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang lemah oleh karena kondisi, oleh karena keadaan yang ada. Biarlah Tuhan menguatkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan daripada-Mu memenuhi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka ya Tuhan. Berkati para petani Tuhan yang memberkati, para buruh Tuhan memberkati, para pegawai Tuhan yang memberkati, para PNS Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. TNI Polri Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Para pejabat Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang ada dalam medis, dokter ya Tuhan, bidan, perawat, semuanya Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Para pengusaha Tuhan memberkati. Semua anak-anak-Mu apapun profesi mereka, Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, belum memiliki pekerjaan, atau sudah memiliki pekerjaan tetapi di PHK, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, mereka butuh biaya hidup untuk kehidupan mereka, untuk keluarga mereka. Itu sebabnya Tuhan buka jalan supaya anak-anak-Mu mendapatkan pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Khususnya hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang menjalankan usaha dalam bidang apapun itu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati usaha anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya sehingga mereka semakin berkembang, sehingga mereka semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami panjatkan bagi-Mu. Kami juga berdoa syafaat saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Dalam nama Yesus Tuhan tolong
Tuhan, pulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini semakin baik, semakin maju. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, RT RW. Berkati semuanya. Berkati mereka Tuhan dalam memimpin di bangsa ini. Tuhan, jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Jauhkan mereka dari segala keserakahan, korupsi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah anak-anak-Mu dengan hati yang tulus mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan kiranya menolong ekonomi bangsa kami. Jamah ekonomi bangsa kami sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin berkembang. Dalam nama Yesus Kristus, berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik Bapa, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, di mana hari-hari ini semakin hari semakin panas dan hangat isu-isu politik. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati bangsa kami ini tetap ada dalam kesejahteraan, tetap ada dalam kesatuan hati. Kami berdoa bagi keamanan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang melindungi bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami berseru terus dan terus berseru, pulihkan bangsa kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan pemulihan bagi bangsa kami. Biarlah ya Tuhan, bangsa kami ini tetap bersatu dan tidak mau dipecah belah oleh kekuatan apapun. Kami tetap bersatu di bangsa ini, dari berbagai agama, dari berbagai satu, Bhinneka Tunggal Ika. Kami tetap satu ya Tuhan, kami tetap satu di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, ke depan, masa depan bangsa ini semakin baik, semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan bangsa kami. Yesuslah juru selamat. Biarlah Engkau menyatakan diri-Mu ya Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, berkati semuanya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan dalam nama Yesus. Bahkan berkati kota-kota di mana kami berada, desa-desa di mana kami berdomisili. Tuhan, campur tangan buat kota-kota kami. Tuhan, campur tangan buat desa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertindak, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami naikkan doa-doa dan seruan kami kepada Allah. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan seluruh anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Ini doa-doa anak-anak-Mu, ini seruan-seruan anak-anak-Mu yang dipanjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa Allah sanggup menjawab doa-doa dan seruan kami. Engkau akan menyatakan jawaban doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami percaya Engkau Allah menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Pada malam hari ini sebelum saudara beristirahat, setelah saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini saudara, sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini,
Dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami akan beristirahat dengan penuh sukacita, dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa, mulialah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu
kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagi-Mu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbah-Mu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagi-Mu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbah-Mu. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu.
naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus surapan-Mu. Surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus surapan